Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Buat kalian yang baru join di channel aku ini, atau buat kalian yang baru ketemu video ini dan baru mau belajar tentang Laravel, silakan nonton video tentang Laravel ini dari awal, karena aku bikin tutorial Laravel ini berupa playlist yang dimulai dari dasar banget, yaitu dari cara install Laravel ke PC atau ke laptop kalian. Nah, jadi buat kalian yang masih pemula yang belum tahu apa itu Laravel, silakan nonton playlist video ini dari awal, yaitu cara install Laravel, diterusin sampai video ini. Jadi aku harapin kalian belajar dari awal, karena playlist video ini berurutan gitu, cara belajarnya berurutan. Kalian agak bakal bingung kalau langsung nonton video ini sebelum nonton video dari awalnya. Kayak gitu. Oke, untuk video kali ini aku bikin masih tujuan video kali ini dibuat mau apa ya? Mau ngejelasin tentang yang udah pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang relationship yang ada di Laravel. Kalau kalian ingat, kita udah ngebahas dua macam relasi yang ada di Laravel, yaitu relasi one to many dan many to one. Oh ya, relasi ini sama aja kayak relationship ya. Bahasa Indonesianya lah relasi itu. Jadi kalau kalian udah tahu dua relationship atau relasi yang aku sebut tadi, one to many dan many to one, sebenarnya bukan cuma dua relationship itu aja yang ada di Laravel. Masih ada beberapa lagi. Nah, di video kali ini bakal kita bahas relationship yang beberapa laginya itu. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Relationship yang mau kita bahas yang pertama kali di video kali ini adalah relationship many to many. Kalau kalian mau baca-baca sendiri, silakan kalian buka website dokumentasi dari Laravel, pilih Eloquent ORM, terus klik yang relationship dan klik yang many to many relationship. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri kalau mau. Langsung aja ya kita bahas many to many yang bakal kita buat di tutorial kali ini. Oops, sorry. Nah, kita udah ngebahas ya yang one to many, terus many to one, dan contoh-contohnya yaitu relationship antara student dan kelas. Sekarang untuk many to many, aku bakal ngebikin satu table lagi, yaitu ekstrakurikuler namanya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau kasih tahu dulu apa itu many to many. Jadi, many to many artinya kan banyak ke banyak. Jadi, relationship many to many itu banyak item bisa memiliki banyak item. Di sini contohnya student sama ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler, susah banget nyebutnya. Jadi, secara logika aja, setiap satu student bisa memiliki banyak ekstrakurikuler kan. Nah, kalian kalau ingat-ingat waktu sekolah, kalian pasti bisa ngikutin lebih dari satu ekstrakurikuler. Bisa pramuka, bisa basket, bisa volley, dan bisa yang lainnya. Jadi, bukan cuma terbatas pada satu ekstrakurikuler aja, ya kan? Nah, itu hubungan antara student ke ekstrakurikulernya. Satu student bisa punya banyak ekstrakurikuler. Sekarang kita bahas yang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler juga bisa memiliki banyak student. Contohnya, ekstrakurikuler basket anggotanya apakah cuma satu orang doang? Nggak mungkin kan? Jadi ekstrakurikuler basket ini pasti punya banyak pesertanya. Contohnya, di ekstrakurikuler basket ini anggotanya ada si Ayu, ada si Budi, ada si Siti, ada si Anton, dan lain-lainnya. Terus di pramuka ternyata ada juga Budi, ada Siti, ada Anton, ada Tono, dan lainnya. Jadi intinya satu ekstrakurikuler juga di dalamnya bisa memiliki banyak student. Begitu juga dengan student, satu student bisa punya banyak ekstrakurikuler. Nah, itu yang dimaksud dengan many to many. Ini bisa punya banyak, ini bisa punya banyak. Nah, kalau kayak begitu, kita ngubungin tabelnya gimana? Nah, kalau many to many, kita butuh membuat satu table lagi yang dinamakan pivot table. Contohnya gimana?
Nah, contohnya untuk case yang kayak begini adalah ini, aku udah bikinin. Aku pindahin ke sini aja. Nah, contohnya, aku gedein biar kelihatan. Nah, jadi kita butuh satu table lagi, yaitu namanya table pivot untuk menyimpan primary key yang ada hubungannya antara satu table dengan table lainnya. Kayak begini penyimpanannya bisa merepresentasikan many-to-many relationship. Nah, kalau kalian lihat di sini student ID 1, si Ayu ekstrakurikulernya dia ikut basket. Tuh, 1 juga. Terus ternyata si Ayu ikut ekstrakurikuler lagi, yaitu pramuka. Nah, di sini Ayu bisa punya lebih dari 1 ekstrakurikuler. Berarti many ya. Ini many dulu. Terus kita lihat lagi ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kan tadi aku bilang 1 ekstrakurikuler bisa punya lebih dari 1 anggota. Kita lihat. Ini 1 yaitu ekstrakurikuler basket punya anggota si student ID-nya 1, Ayu. Nah, jadi basket anggotanya si Ayu. Sekarang kita lihat lagi. Nih, 1 lagi. Itu berarti basket anggotanya juga si Budi. Nah, dengan kayak begini aja kita bisa ngelihat basket ini udah punya anggota si Ayu sama si Budi. Nah, begitu juga dengan ekstrakurikuler lainnya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, itu gunanya table pivot. Kita bisa nyimpen primary key dari table-table yang berkaitan di many-to-many relationship. Kayak begini penulisannya. Oke, kayak begitu aja teorinya. Kita bakal bikin tabelnya dulu buat latihan. Kita bakal ngebikin table ekstrakurikuler dulu. Kalian bisa buka text editor kalian, yang mana kayak biasa aku saranin kalian pakai text editor Visual Studio Code. Oke, langsung aja kita mau bikin table yang namanya ekstrakurikuler. Kita bakal pakai PHP Artisan komen PHP Artisan. Kita bakal bikin file migration dulu. Oke, langsung aja. Kita bikin komennya PHP Artisan make migration. Nama migrationnya, nama file migrationnya create ekstrakurikuler L-nya ada 1 ya. Lers, ingat kita kalau nama table kasih plural, bentuk plural, jadi pakai S. Underscore table. Enter. Nah, kita lagi dibikinin tabelnya. Kita lihat udah jadi atau belum. Lihat di folder database, migration, terus ini dia. Klik yang paling bawah. Nah, kita dibikinin ini filenya. Jadi ini aku close dulu terminalnya dan aku iniin biar lebih lebar pandangan kita. Nah, kita udah dibikinin ekstrakurikuler untuk migrationnya. Kita intip dulu, kita pakai timestamp nggak sih? Sebentar, kita pakai timestamp. Oke, jadi di sini biarin aja timestampnya ada. Sekarang kita bakal bikin kolom-kolom yang kita butuhkan. Kolom yang kita butuhkan cuma 1 aja, name, karena ID udah dibikinin otomatis. ID udah ada di sini, jadi kita butuh name aja. Nah, untuk name kita bisa pakai, kalian kalau pakai ini ya Laravel bisa ketik aku lupa, kolom string. Nah, ini merupakan Laravel snippet. Nah, kalau kalian udah install Laravel snippet, kalian bisa ketik aja kolom string, tinggal pilih aja ini. Nah, udah dibikinin. Kita bakal bikin name, terus maksimalnya berapa ya namanya? Udah deh, 100 aja nggak apa-apa. Kita nggak nullable, dan kita ini defaultnya kosongin aja, nggak usah pakai. Nah, kita udah jadi ID-nya string kolom name yang berupa string maksimal 100. Udah selesai. Table kita file migration kita udah selesai. Tinggal dijalanin komen untuk Artisan migrate supaya mana dia? Aku buka dulu 127.0.0.1 PHP MyAdmin.
Nah, tinggal kita jalanin aja supaya table kita terbuat di sini. Oke, langsung aja buka terminal lagi, kita jalanin php artisan migrate. Enter. Nah, kalau udah migrated berarti udah selesai. Kita cek refresh. Lihat, sekarang kita udah dibikinin table yang namanya extracurricular. Kalian bisa klik dan lihat yang strukturnya. Di sini ada ID dan name sesuai yang kita bikinin tadi. Ada created add sama updated add juga. Nah, kita mau bikinin isi ini nantinya. Jadi, migration-nya udah selesai. Terus, apa yang harus kita lakukan lagi? Kita bakal butuh yang namanya model untuk ini. Oke, langsung aja kita lihat model ada di mana. Oke, ada di sini. Jadi kalian buka terminal lagi, jalanin php artisan make model. Oh iya, kalau kalian udah install yang ini snippet, bukan snippet ya, extension php artisan, kalian bisa kayak gini aja sih, artisan make model. Nah, tapi aku mau biasain kayak apa ya, udah di luar kepala komen-komen dari artisan ini buat latihan aja sih biar kebiasa. Oke, kalau kalian mau pakai yang komen artisan, sorry, kalau kalian mau pakai yang extension artisan yang otomatis kebikin itu nggak masalah. Kalau kalian mau ngetik kayak gini juga nggak masalah. Lanjut, php artisan model, aku bakal kasih namanya extra curriculars, nggak pakai S karena model. Oh iya, coba enter dulu, enter. Nah, model kita udah jadi di sini. Oke, sekarang kita lihat dulu primary key kita ID, berarti kita nggak perlu kita kasih tahu ke modelnya bahwa primary key kita adalah ID, karena kalau ID udah otomatis. Sekarang kita kasih tahu boleh name, kita kasih aku agak lupa jadi nyontek dulu sedikit. Fill label nggak ada fill label. Oke, karena kita belum belajar insert data jadi biarin aja dulu. Sekarang udah cukup sampai sini aja dulu. Untuk sementara model kita udah selesai kayak begini. Nah, sekarang apalagi yang perlu kita buat lagi adalah controller dari extracurricular. Nah, kayak biasa kita jalanin php artisan make controller, namanya adalah extracurricular controller. Nah, kayak begini. Kita lihat udah jadi apa belum? HTTP, controllers, dan extracurricular controller. Oke, kayak begini udah jadi. Jadi untuk sementara apa yang kita butuhkan udah selesai, yaitu kita udah bikin file migration untuk bikin tabelnya, kita udah bikin modelnya juga, dan kita udah bikin controllernya. Kita udah bikin ekstrakurikuler ya. Kalau dilihat pun kita udah punya table ekstrakurikuler, tapi sayangnya belum ada isinya. Nah, untuk ngisi ini kita bakal bikin apa ya? Perlu bikin seeder nggak ya? Nggak usah lah ya, biar cepet kita langsung isi dari sini aja. Karena kita nggak usah mikirin tentang teamwork dulu, kita kan cuma mau belajar. Jadi kalian cukup tahu penggunaan seeders di video sebelumnya. Untuk sekarang biar cepet kita pakai isi langsung kayak gini. Oke, name yang pertama tadi aku bilang apa sih? Basket, takraw, pramuka. Basket, takraw, terus tambah lagi beberapa. Pramuka, terus PMR, voli, sepak bola. Tambah lagi PMR, salah, PMR, voli, tambah lagi sepak bola. Oke, udah selesai ini sepak bola spasi. Terus kita go aja di sini. Go dan kita dibikinin data kita. Ada basket, takraw, pramuka, PMR, voli, dan sepak bola. Oke, kayak begini udah cukup tabelnya. Sekarang kita bakal bikin controller untuk menampilkan data ini ekstrakurikuler dulu ya. Kita kan udah bikin nih ekstrakurikulernya di sini. Sorry, ini maksudnya. Nah, kita bakal bikin sebuah
method yang namanya index. Function namanya adalah index. Terus ini kosongin aja. Di sini kita bakal bikin $excool aja ya biar cepat. Excool sama dengan panggil modelnya extracurricular. Terus kita ini import class. Terus titik dua kita pakai get. Karena kita belum bikin relationship ya, jadi kita pakai get aja. Sorry, bukan get tapi all, lupa. All aja. Nanti kita bakal kalau udah punya relationship baru kita pakai yang eager loading itu yang pakai with. Nah, selanjutnya kita bakal coba dd untuk debug ya. Vardam $excool. Nah, kita coba save dan kita kan udah bikin controller tapi kita lupa bikin roots-nya supaya bisa dibuka di sini. Nah, jadi roots-nya kita bakal bikin copy paste aja dari kelas. Enter, paste, kita ganti kelas ini jadi extracurricular. Nih kalian hati-hati ya, agak susah nulis ini. Soalnya kalau kalian beda nanti penulisannya sama yang di mana nanti nggak muncul error. Jadi usahakan jangan salah-salah tulisan ini dengan tulisan yang lainnya. Misalnya di sini kah, di controller kah, di lain-lainnya. Jangan sampai salah. Oke. Lanjut, extracurricular kita akan biarkan Laravel ketika mengakses URL ini akan mengakses controller extracurricular controller kayak gini, dan function yang dibuka adalah index dan udah selesai. Save. Nah, otomatis kalau kita buka roots extracurricular akan dijalanin function ini index. Oke, langsung aja buka terminal kalian dan jalanin command php artisan serve. Nah, tinggal control klik aja. Nah, kalian udah dibukain project Laravel kalian. Kita bakal ngedit sedikit supaya ada menu extracurricular di sini. Untuk itu kita bisa buka halaman aku lupa ya. View mana view, di mana ya view ya, aku jadi lupa. Resource, views, layouts, main layout build. Oke, di sini dia. Sembunyiin dulu ini terminalnya. Nah, kita bakal bikin satu lagi root, bukan root tapi menu di sini. Rapiin di sini extracurricular, di sini juga extracurricular. Nah, ini jangan sampai beda penulisannya sama yang di sini dan yang lainnya, karena kalau beda nanti nggak ketemu. Oke, langsung aja refresh. Udah ada. Ketika kita klik, kita dipindahin ke roots ini. Kita lihat sebentar. Nah, kita udah dipindahin ke sini tapi masih error, yaitu ada errornya nih. Extracurricular controller nggak dikenali ya, nggak ada, does not exist. Kita cek dulu di roots-nya. Kita manggil ini tapi nggak dikenali. Coba kita lihat, kita belum manggil. Klik kanan, import class. Nah, udah ada di import di sini. Tinggal save dan seharusnya udah nggak error sih. Refresh. Nah, sekarang extracurricular controller udah dikenali. Di sini kita lihat kalau udah muncul datanya. Ini basket dan lainnya kalian bisa lihat sendiri, berarti ini kita udah berjalan controller index kita, tinggal kita arahin aja ke halaman view-nya. Nah, sekarang kita bakal bikin halaman view-nya. Di sini kita buka filenya ini. Di view ini, folder view, kalian klik kanan aja, new file. Aku bakal bikin yang namanya extracurricular.blade.php. Nah, udah jadi. Terus kita bakal ubah ini menjadi buka file view. Nah, gimana caranya? Aku juga lupa. Silakan nyontek dulu di student controller ini. Kita lihat, kita copy paste aja ini. Dan kita paste ke extracurricular controller. Di bawah excool ini, paste, kita ganti view-nya sesuai nama file yang kita buat tadi, yaitu extracurricular
curricular. Terus di sini kita ganti jadi ekskul aja ya biar cepat ya, capek aku nulisnya. Ekskul list. Di sini ganti jadi $ekskul. Save dan kita refresh dulu. Seharusnya udah oke, kosong aja. Nah, oke, berarti nggak ada error. Sekarang kita tinggal bikin di sini. Nah, sekarang yang nggak perlu aku close dulu. Ini juga close, ini sementara close, dan ini juga close. Kita bakal nyontek yang di student blade ini. Kita copy paste, yaitu mulai dari pemanggilan layout ini. Kita paste di sini, kita ganti title-nya jadi extracurricular. Terus kita lihat lagi, ini section content juga kita copy aja dulu, paste. Terus ini end section kita copy juga dan kita paste di bawah sini. Terus kita nyontek lagi, kita mau nampilin ini list dari apa namanya, list dari extracurricular. Nah, copy lagi ini, terus aku bakal paste di antara section dan section ini, paste, rapiin. Ini halaman extracurricular yang sederhana aja ya tampilannya. Nah, di sini juga extracurricular list. Kita lihat, save dan refresh. Nah, tampilannya udah jadi untuk ekstrakurikuler. Sekarang kita bakal munculin berupa table aja data ekstrakurikuler kita. Ekstrakurikuler, aduh susah banget. Lagi-lagi kita nyontek yang udah ada aja, yaitu dari Classroom Blade ini. Kita bakal copy aja. Table class table sampai sini lah ya, sampai head dulu. Di sini enter, paste. Nah, kita tutup tabelnya biar nggak error dulu. Nah, kita ganti nomor ini, udah biarin, nggak usah ganti. Name juga udah ganti, students kita nggak butuh, jadi hapus saja. Nah, selanjutnya kita bikin tbody. Kita bikin lagi, di sini looping, nyari data dari sini yang udah kita oper nilainya, yaitu kita bisa tulis add for each dollar ini ya yang kita operkan ini exclude list $exclude list as dollar data. Oh iya, kalian kalau udah nonton tentang ini ya extension, kita bisa lebih cepat lagi biar ini add for each. Nah, di sini kita bakal dibuatin mana ya apa. Nah, ini dia B.2 for each penulisannya, enter aja. Nah, kita udah dibikinin. Nah, ini udah kelebihan aku ya, hapus. Nah, kita udah dibikinin apa yang kita butuhkan. Di sini kita ganti collection sesuai yang kita oper, yaitu exclude list, paste, dan ini data aja. Nah, di sini kita bakal bikin tr, terus di sini kita bakal bikin td. Nah, di td ini kita bakal bikin kumis-kumis kayak biasa, loop kalau nggak salah, iteration, supaya berurutan 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Di sini juga kita bikin td, barulah kita bikin $data. Nah, name ya nama kolumnya, aku lupa. Ya, betul, name. Nah, sekarang kita lihat save dan refresh apa jadinya. Nah, udah jadi. Kita udah punya list dari ekstrakurikuler, yaitu nomornya, ini iteration, loop iteration, dan ini nama-nama yang udah kita bikin dari ekstrakurikulernya. Selanjutnya, untuk membuat relationship many-to-many, kita harus bikin ini, table pivotnya, yang berisi student ID dan extracurricular ID. Ya, lanjut, kita bakal bikin file migration untuk membuat table pivot ini. Langsung aja buka terminal kalian, dan di sini tambah, ya ini lagi jalan, jadi kita tambah terminal baru. Ini aku close dulu. Di sini kita bikin komen lagi, membuat migration, php artisan make migration. Nama filenya adalah create apa namanya, student extracurricular, student underscore curricular underscore table, kayak gini aja. Nah, kita udah dibikinin, kita close ini terminal, kita lihat file yang dibikinin. Ini dia. Nah,
Di sini kita bisa lihat kita udah dibikinin ID dan timestamp. Nah, untuk pivot table kita nggak butuh dua ini. Hapus aja. Sekarang kita lihat, strukturnya adalah menyimpan student ID dan extracurricular ID. Otomatis kita manggil primary key dari table student dan primary key dari extracurricular. Nah, ini kita udah bikin ya sebelumnya, yaitu hubungan antara student dan kelas. Kita lihat aja di sini. Nah, sebentar, aku lihat dulu. Oke, di sini kita udah bikin, kita tiru aja. Sekarang kita copy paste yang ada di sini, kita paste ke dalam ini file migration untuk student curricular kita. Kita paste dan kita tinggal ganti-ganti aja. Ini kita ganti jadi student ID karena student ID ini reference-nya ke ini after this nggak perlu. Required karena ini pivot sebenarnya perlu nggak usah ditulis required. Terus kita lihat lagi, kita kasih tahu kalau student ID ini foreign key-nya ke table students. Jadi kita copy paste aja, strukturnya kayak gini. Foreign key-nya apa, nama foreign key-nya ini student ID. Foreign key-nya student ID dan referensinya sesuai kolom apa? Referensinya adalah sesuai kolom ID. Jadi ini udah ID benar. On table apa? Tablenya kita students. Jadi kelas ini kita ganti student saja. Terus kita kasih on delete restrict. Jadi nggak boleh delete table student ini kalau udah ada datanya di sini. Misalnya di sini ada student ID-nya si Ani. Nah, di sini Ani mau dihapus, nggak boleh karena udah ada di sini. Itu gunanya restrict. Oke. Ini udah, terus kita bikin lagi, copy lagi yang ini, enter, kita paste, kita ganti jadi extracurricular ID. Extracurricular underscore ID, kita copy juga yang atasnya ini, kita kasih tahu kalau dia adalah foreign key, referensinya ke ID dan ke table extracurriculars. Nah, on delete restrict juga udah selesai. Kayak begini. Nyontek lagi. Drop foreign, drop column. Di sini kita nggak bikin, drop access aja udah cukup. Kayak begini udah oke. Jadi kita bikin table student ID yang foreign key-nya ke referensinya ke table student dan extracurricular ID yang referensinya ke table extracurricular. Nah, sekarang kita coba aja. PHP artisan migrate. Kita lihat error nggak error. Kita lihat hasilnya di PHP myadmin, refresh. Kita udah dibikinin table baru yaitu student curricular. Sebenarnya salah namanya ya, kok student curricular, kan seharusnya student extracurricular. Oke, kita ganti dulu yaitu dengan menggunakan cara artisan migrate rollback. Ketik aja PHP artisan migrate .2 rollback. Oke, udah ke rollback. Kalau kita refresh seharusnya table student curricular udah kehapus ya. Tuh. Sekarang kita update nama tablenya. Nama tablenya ini rename jadi student underscore extracurricular. Nah, nama filenya udah kita ganti. Terus kita ke atas. Di sini mana yang harus diganti? Ini dia. Student extracurricular. Ini juga student underscore extracurricular. Jadi yang harus kalian lakukan ya, kalian ubah yang ini drop access student extracurricular. Kalian ubah juga yang ini create student extracurricular. Terus nama filenya juga harus kalian ubah. Lihat ya, klik kanan. Rename yang tadinya student underscore curricular jadi student underscore extracurricular. Nah, itu yang harus kalian ubah. Oke, buka lagi terminal, kita jalanin lagi PHP artisan migrate. Titik enter. Berhasil kah? Oke, berhasil. Sekarang kita lihat lagi PHP myadmin, kita refresh dan tabelnya udah kebikin yaitu student underscore extracurricular. Nah, kalau lihat dari struktur ada student ID dan extracurricular ID. Ini udah ada keterangannya foreign key. Nah, untuk mengetes foreign key reference-nya udah berhasil apa enggak, kalian bisa insert,
Dan kalau kalian lihat klik ini ada pilihan ke student, terus yang ini ada pilihan ke ekstrakurikuler, berarti kalian udah berhasil bikin tabelnya dengan foreign key dan reference ke table masing-masing. Kalau lihat dari struktur, kita udah punya student ID dan extracurricular ID. Sekarang saatnya kita isi datanya. Oke, langsung aja isi data. Di sini kita isi beberapa data ya. Cukupkah 20, 10 terserah. 20 aja dulu. Enter. Nah, kita bakal isi secara manual dengan cepat. Ayu dia pramuka, Ayu dia poli, ini dia ini, terus ini dia ini. Nah, kalian bisa skip ya video ini kalau nggak mau ngikutin. Kalian bisa isi aja, terserah kalian gimana. Terus langsung nanti pindahin apa namanya, skip video ini sampai udah selesai di bagian ini. Oke, aku mau isi secara random aja. Nah, aku udah selesai bikin datanya random. Nanti lihat aja kalau ada data yang double, tinggal kita edit. Oke, langsung go. Udah jadi, kita lihat ada data yang double nggak sih? 1315. Kayaknya nggak ada yang double. Kayaknya, oh ada yang double. 1315 ini ada yang double. Jadi kalau ada yang double, aku nggak bikin ID lagi, udah biarin aja lah. Nah, kayak mana ngeditnya ya, aku lupa. Kita nggak punya ID, seharusnya sih ini nggak boleh ada data yang double, karena nanti di many to many kita bisa pakai apa ya namanya, lupa pula aku. Pokoknya intinya sebenarnya data ini nggak boleh double dan seharusnya nggak akan double. Jadi ini salah sebenarnya kalau ada yang double. Jadi kita biarin aja, skip dulu, karena kita kan isinya aku isinya cepat aja, random biar cepat selesai. Oke, ini student ID, ini extracurricular ID. Isi datanya cukup kayak begini aja. Tampilan untuk ekstrakurikuler udah, sekarang kita bakal bikin hasil dari relationship-nya. Kita fokus ke yang student dulu ya, karena ini kan relationship-nya antara student dan ekstrakurikuler. Kita bikin yang students-nya dulu. Nanti students ini udah selesai, kita kerjain yang ekstrakurikuler. Oke, di students ini untuk hasil relationship many to many-nya, aku mau nampilin di sini ekstrakurikuler yang diikuti oleh setiap siswa di sini. Karena many to many berarti setiap satu siswa atau satu student di sini bisa memiliki banyak ekstrakurikuler ya, bukan cuman kayak gini doang, bukan cuman satu. Contohnya kayak Ayu cuman satu, bisa ada di satu kelas aja, yaitu 1B, nggak bisa 1A 1C. Itu kan tadi urusannya one to many ya. Ini kan sekarang kita many to many, berarti si Ayu ini satu bisa memiliki banyak apa namanya, ekstrakurikuler. Nah, nanti juga di ekstrakurikuler ini, satu ekstrakurikuler bisa punya banyak anggota, kayak gitu. Oke, balik lagi ke students, kita mau fokus di sini. Oke, kita harus bikin mendefinisikan relationship yang ada di students ini. Oke, buka text editor kalian. Kalian bisa buka model dari students kalian dulu. Buka ini, app, model, terus pilih yang student. Nah, di student ini, di sini kita bakal mendefinisikan relationship-nya antara student dan ekstrakurikuler. Aduh, susah banget namanya. Oke, langsung aja. Kalau kalian udah nginstall extension yang udah pernah aku bahas, kalian tinggal ketik belongs to.
many. Nah, belongs to many, tinggal enter aja, kalian bakal diketikin banyak-banyak. Nah, untuk relationship many to many, kita bukan pakai yang belongs to, bukan pakai has one, tapi kita pakainya yang belongs to. Belongs to many. Oke, sekarang kita tinggal ganti-ganti yang kita butuhkan. Kita kan ada di student, berarti kita mau bikin relationship-nya, metodenya yang berkaitan dengan ekstrakurikuler. Jadi roles ini kita ganti jadi ekstrakurikuler. Pakai S, bentuk plural, karena bisa aja satu student bisa punya banyak ekstrakurikuler. Oke, kita lihat lagi. Kalian kan ngeliat nih, ada yang di seleksi-seleksi. Kalian tinggal tap aja, dia bakal pindah ke sini. Nah, di sini kita bakal ganti. Berrelasi dengan kelas modelnya apa? Nah, kan kita ekstrakurikuler, modelnya namanya ekstrakurikuler. Yaudah, kita ganti aja jadi ekstrakurikuler. Nah, kalian nggak boleh salah ya nama modelnya di sini biar nggak error. Oke, lanjut. Nama table pivotnya apa? Kan kita udah bikin table pivot tadi ya. Nama table pivot yang kita buat adalah student underscore ekstrakurikuler. Nah, aku ALTZ dulu. Terus lanjut, ini adalah primary key yang ada di pivot table. Kita punya student ID dan extracurricular ID. Yaudah, ganti user ID ini jadi student ID. Terus yang apa namanya? Yang role ID kita ganti jadi extracurricular underscore ID. Udah selesai. Kita udah mendefinisikan relationship antara student dengan ekstrakurikuler yang tipenya many to many. Sekarang kita hapus yang nggak perlu. Ini nggak perlu hapus. Ini juga nggak perlu hapus. Titik 2-nya juga. Udah selesai. Save. Dan kita akan memanggil di controller student. Kita buka aja filenya, Ctrl P, ketik student controller. Nah, di file index ini kita kan udah pakai eager loading dengan memanggil kelas. Sekarang kita mau manggil yang lain lagi, yaitu ekstrakurikuler. Nah, di sini karena ada lebih dari satu, kita bentuk dalam sebuah array. Nah, array panggil kelas, koma, kita panggil lagi yang lainnya, yaitu nama functionnya adalah ini. Copy aja, jangan lupa petik paste. Nah, jadi kita manggil kelas dan ekstrakurikuler. Udah selesai, kayak begitu aja pemanggilan eager loadingnya. Saatnya pergi ke file view-nya. Kita buka, Ctrl P, student.blade. Nah, ini dia yang hasilnya sekarang masih kayak begini. Kita mau nampilin ekstrakurikuler di sini. Jadi aku bakal bikin kolom baru, th, ekstrakurikuler. Pakai S deh. Terserah deh, nggak mau pakai S atau apa, terserah kalian di sini. Karena ini cuma nama kolom doang. Lanjut, kalau kita udah tambah di sini TH, di sini kita tambah TD juga. Nah, untuk percobaan kita bakal ketik aja kumis-kumis, $data, kita panggil nama ininya. Kita panggil nama yang udah kita bawa tadi dengan menggunakan eager loading. Copy aja. Oh iya, kalian di sini bebas mau pakai dalam bentuk array atau panah, sama aja. Kita coba yang array dulu, save dan refresh. Tuh, kalau kayak begini tampilannya berarti udah berhasil. Sekarang kita ganti, jangan pakai yang array, pakai yang ini, panah, juga seharusnya nggak error. Berhasilkah? Save, refresh. Tuh, nggak ada perubahan berarti berhasil. Jadi terserah, mau panah biar seragam atau mau pakai array kayak gini juga nggak apa-apa. Oke, ini kita udah manggil. Coba kalian lihat di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 data dan tampilannya kita nggak pengen kayak gini. Aku mau tampilannya kayak kelas gini. Nah, ada ini enter, 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 jadi lebih rapi. Untuk itu, salah. Kita bakal ngedit-ngedit di sini. Kita hapus ini, kita enter-enter, kita akan menggunakan for each. Kalian kalau udah install extension Laravel B.2 for each, nah pilih aja enter. Nah, kalian bakal dibikinin kayak gini. Kita ganti $collection ini menjadi $data. Apa tadi namanya? Ini extracurriculars, space, S, terserah ini kalian mau apa aja. Aku bakal pakai item aja. Oke, save. Jangan save dulu.
ini kumis-kumis, dan kita bakal ngetik $item. Yang kita mau tampilin apa? Kan yang mau kita tampilin adalah kolom, mana di ekstrakurikuler. Nih, yang mau kita tampilin adalah kolom name. Berarti kita di sini name. Udah selesai. Nah, save, kita lihat dulu. Refresh. Nah, udah rapi, cuman name doang yang ditampilin. Tapi kalian lihat pramuka volley nggak rapi. Kita bakal bikin enter dan ada stripnya. Nah, untuk itu kita tambahin di luar kumis tag BR, terus sebelum kumis yang di depan kita kasih minus spasi, dah kayak gini. Selesai, save dan refresh. Nah, udah selesai. Jadi di halaman student ini kita juga udah berhasil menampilkan ekstrakurikuler, di mana satu student bisa memiliki banyak ekstrakurikuler. Nah, ini yang tadi ya, yang salah ya, seharusnya ini nggak bener sih. Masa double datanya Ayu ikut volley terus ikut volley juga, ini nggak benar. Tapi kan karena tadi aku buru-buru ngisinya, jadi hasilnya kayak begini. Yang penting nanti kalau kita udah benar-benar bikin project sendiri yang yang bisa dilihatin ke orang yang udah nggak belajar lagi, seharusnya nggak boleh data kayak gini. Oke, back to topic. Kita udah tahu si Ayu bisa memiliki lebih dari satu ekstrakurikuler, dan yang lainnya juga bisa lebih dari ekstrakurikuler. Nah, itu kan artinya satu orang bisa punya banyak ekstrakurikuler. Sekarang kita udah selesai yang dari segi student untuk many to many-nya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Many to many dari sisi student udah, sekarang kita mau bikin many to many dari sisi ekstrakurikuler. Jadi di ekstrakurikuler ini di sini bakal muncul anggota, misalnya basket ini anggotanya siapa aja, takraw siapa aja, dan lain-lain. Yang mana satu ekstrakurikuler bakal punya banyak anggota, lebih dari satu anggota. Nah, kan karena kita kan udah definisikan many to many. Oke, langsung aja kita bikin sama kayak yang tadi. Ini aku close aja yang student, kita udah nggak butuh. Kita buka models untuk ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler sama, kalau kalian udah install extension, kalian bisa ketik bukan hash, tapi belongs to many. Enter, ganti yang dibutuhkan, yaitu ekstrakurikuler relationship dengan student. Jadi aku bakal ketik aja student atau anggota student aja. Pakai S karena per ruler bisa lebih dari satu. Ini nggak wajib students atau student, terserah kalian ya. Cuman aku mau sejelas mungkin, karena kan relationship-nya dengan student. Jadi aku bikin nama fungsinya jelas students, kayak begitu. Terus tab, kita ganti role ini jadi student. Tab lagi, kita ganti nama pivotnya menjadi student underscore ekstrakurikuler, terus foreign key-nya aku lihat dulu back, aku lupa, kita harus ikutin strukturnya. Kalau di sini role berarti di sini sama sini pasangannya yang lainnya. Berarti kalau kita ganti ini jadi student, ini student ekstrakurikuler, di sini berarti seharusnya student ID-nya di sini, dan di sini ekstrakurikuler ID. ALTZ kurikuler ID. Nah, ini udah ada aturannya ya. Di sini student nama table berelasi, ini nama private key, bukan private key, ini nama pivot table-nya, ini nama nama foreign key-nya, dan ini nama foreign key-nya. Nah, kayak begitu aturannya. Oke, udah selesai, save. Sekarang kita lihat controller untuk ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler controller. Nah, di sini sama, kita bakal bikin eager loading-nya. Kita panggil menggunakan wave. Nah, wave apa? Kita kan bikin nama fungsinya student. Oh ya, ini nggak butuh, kita hapus dulu, dan ini kita hapus. Nah, udah save dan copy student ke sini. Terus ini panah get, aku lupa. Nah, udah selesai, kita udah berhasil manggil eager loading. Save, dan kita buka
view dari extracurricular.blade. Nah, ini dia. Lihat hasilnya kan kayak gini. Aku mau nambahin di sini anggota. Jadi di sini aku bakal tambah lagi TH anggota aja nama kolomnya. Nah, di sini kita bakal TD kumis-kumis $data name, bukan name ya, sorry salah aku lupa, tapi students. Copy name ganti ke student, kumis-kumis, save, kita lihat hasilnya, refresh. Nah, sama kayak yang student tadi, ini masih kayak begini datanya. Nah, karena kita mau lebih rapi lagi, kita pakai for each. Ini dihapus kayak yang kita bikin di students tadi. Kita pakai b.for each. Nah, collection ini kita ganti jadi $data students. S biarin aja item. Di sini kita bakal ketik kumis-kumis $item. Kita mau nampilin mana dia? Nah, kita mau nampilin nama dari students yang mana kolomnya adalah name. Berarti item name. Save, lihat hasilnya. Refresh. Nah, berhasil Derek. Nah, ini sama kayak tadi, belum kita format. Saatnya kita format. Kita tambah tag BR. Terus di depan sebelum kumis kita kasih minus, spasi save dan refresh. Nah, udah jadi. Basket anggotanya ini juga salah ya, double datanya. Takraw ini, Ayu ini. Nah, kalian lihat inilah many to many. Hubungan relationship antara student dan ekstrakurikuler many to many, yang artinya satu student bisa punya banyak ekstrakurikuler, begitu juga dengan ekstrakurikuler. Satu ekstrakurikuler bisa punya banyak student. Nah, sekarang kalian udah paham apa itu relasi many to many dan gimana cara implementasinya. Ada perubahan rencana, teman-teman. Tadi kan aku rencananya mau nyelesain sisa relationship yang belum dibahas di video sebelumnya di video ini ya. Aku mau selesaiin semua relationship dan bahas di video ini. Ternyata kita baru ngebahas relationship many to many aja udah makan waktu 40 menitan di video ini. Satu relationship aja udah banyak banget. Gimana kalau aku bahas relationship yang lainnya? Mau berapa jam ini video kan? Nah, selain dari sisi durasi, aku juga takut kalau sekaligus langsung aku cekokin semua tentang relationship, kalian bakal bingung mencernanya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung dan pengen fokus dulu fokus dulu kuasain many to many, udah selesai dan udah mengerti relationship many to many, baru lanjut di video selanjutnya baru lanjut di relationship selanjutnya. Nah, aku pengennya kayak gitu. Jadi kalian fokus dulu pahamin relationship many to many ini. Kalau udah paham, bukan besok ya, di video selanjutnya bakal kita bahas lagi relationship yang lainnya. Oke, kayak begitu aja ya. Di video kali ini kita bahas satu relationship aja, yaitu many to many. Udah capek ngebahasnya, cuman satu aja udah panjang. Oke, semoga dengan pembahasan ini ilmu kalian bertambah tentang relationship, khususnya di Laravel. Oke, kayak begitu aja video kali ini. Buat kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.